setiap manusia itu diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang diuji oleh lewat matanya gitu ya. Dia susah banget untuk menundukkan pandangan dari lawan jenisnya. Ada orang yang susah banget menundukkan pandangan dari betapa nikmatnya makanan gitu ya. Jadi kalau ngelihat makanan jenis apa aja tuh kayak pengen terus gitu. Terus ada mungkin orang yang ngelihat barang-barang unyu gitu ya, itu pengen koleksi, pengen punya gitu, padahal nggak penting buat dia. Mungkin dia masih punya kebutuhan yang lebih penting dari itu, tapi karena dia suka gitu yang koleksi gitu-gitu. Ada juga orang yang diuji lewat ngelihat barang-barang yang sebenarnya dia udah punya. Dia punya baju, dia punya gamis, tapi pengen punya model yang lain, pengen punya yang warna lain misalkan gitu ya. Nah itu ujian buat dia. Tapi bisa jadi orang yang seperti itu dia tidak diuji dengan tangannya gitu ya. Dia ada orang yang diuji lewat tangannya, dia mudah mukul orang. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang dia tuh kalau ketawa tuh sambil mukul gitu? Ya Allah, dia ngakak gitu kan, hahaha, petok gitu ya, langsung sampai di kasihan ya. Ada yang kayak gitu, dia sambil ketawa tuh sambil mukul orang, misalkan gitu. Ada orang yang mungkin diuji tangannya, kalau di ini ya, di beberapa tempat mungkin masih ada gitu yang suka mencuri atau gosop gitu ya, atau barang-barang suhat gitu yang ini nggak tahu jelas kepemilikannya siapa, tapi dia ambil, dia pakai, atau bahkan dimasukkan ke dalam mulutnya gitu, maksudnya dimakan gitu ya, kan harus jelas gitu. Nah kemudian ada juga yang diuji oleh mungkin bangun subuhnya misalkan gitu ya. Ada orang yang dia secara manajemen waktu dia tuh bagus gitu, tapi di waktu-waktu sholat dia dikasih ujian banget gitu. Ada orang yang dia kalau subuh tuh pasti bangun, tertib sekali dia sholat subuh, tapi sholat zuhurnya kalau udah mendekati sholat zuhur dia tuh ujiannya susah banget, pengennya tidur gitu ya, pengennya tidur. Ya bagus ada qailullah kan gitu ya, bagus gitu, tapi kan secukupnya aja, akhirnya bablas sholat zuhurnya jadi telat misalkan gitu. Ada juga orang yang diuji sama tontonan kan, tadi kalau misalkan tadi mata gitu ya, dia suka banget nonton film itu kan sebenarnya mubah ya, boleh aja, itu hiburan yang boleh gitu. Tapi kalau akhirnya kita jadi terlalu banyak menonton film juga itu nggak bagus ya kan. Apalagi kalau misalkan kita itu mencoba untuk nanti menghubungkan dengan konsep self love gitu ya, mencintai diri sendiri ala Islam, yang waktu itu mungkin kalau ada teman-teman yang ikut kegiatannya gerakan menutup auratnya chapter DIY gitu ya, itu kan dibahas ya. Nah jadi kalau misalnya katanya Ustazah Tika Faiza gitu ya, kalau misalkan kita mau mencintai diri sendiri, itu bermula dari bagaimana cara pandang kita terhadap self love itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita menganggap bahwa self love itu berarti kita memanjakan diri, nah berarti ini cara pandang siapa sebenarnya yang kita pakai. Karena sejatinya perjalanan kita itu ada 5 gitu kata beliau. Yang pertama di alam ruh, yang kedua alam rahim, ketiga dunia, yang keempat di alam kubur, dan yang kelima di akhirat gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita mau menjadi seorang manusia yang cerdas, kita pasti akan berpikir sangat hitung-hitungan sekali gitu ya, apa impact yang bisa aku dapat, ibaratnya gitu. Kalau orang-orang yang sangat matematis banget ya, maksudnya dia mikir untung rugi banget, dia pasti akan mikir kan, aku melakukan ini dapatnya apa gitu, aku melakukan ini kira-kira keuntungannya buat aku apa gitu. Nah itu juga seperti itu, kalau misalkan kita berpikir untuk masa depan kita, pasti kita berpikir impactnya buat aku apa. Tapi impact ini bagi seorang yang beriman, dia itu bentuknya nggak bentuk materi gitu, bentuknya adalah tabungan amal. Misal kayak kemarin aku tuh jadi aku menemukan sebuah warung, lapak sayur gitu ya, yang dia juga sekaligus menjual
buah-buahan gitu. Dan ternyata beliau ini ngejual buahnya tuh murah banget gitu. Di tempat lain orang jual alpukat 1 kilo 18.000, di sini tuh cuma 12.000 gitu. Buah papaya kalau orang beli misalkan mungkin satu buah tuh bisa 12.000 atau 15.000 gitu ya. Di sini ngejual tuh 9.000 dengan ukuran yang juga hampir sama lah seperti itu. Intinya sangat miring lah, dan bagi kita mahasiswa kan pasti kita nyari yang miring-miring gitu ya dengan kualitas yang sama gitu. Nah, terus aku coba kayak ngebandingin, kalau kita 5.000 misalnya, 5.000 beli papaya atau 5.000 beli alpukat tadi misalkan gitu ya. Terus kita ngebandingin sama 5.000 beli cilok atau 5.000 beli gorengan gitu ya. Itu kan kalau kita mikir untung rugi, sementara apa yang kita masukkan dalam tubuh itu kan menjadi investasi masa depan gitu ya. Apalagi bagi seorang perempuan itu, dia akan, ya bukan hanya perempuan sih, laki-laki pun sama, begitu juga gitu. Jadi makanya kenapa kita dituntut untuk memasukkan makanan yang bukan hanya halal tapi juga thayyib gitu ya, karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi investasi. Investasi apa? Investasi kesuburan diri kayak gitu kan, investasi ya kesehatan. Ya percuma ya kita pintar tapi ternyata sakit, ya kan? Percuma kalau kita cerdas gitu tapi ternyata fisik kita tuh nggak fit gitu, fisik kita itu mudah sakit gitu kan. Ini juga termasuk tuh ujian yang di awal. Ada orang yang dia mungkin hartanya banyak gitu ya, tapi dia diuji dengan penyakit gitu. Makanya jadi jangan pernah beranggapan bahwa hidup orang itu sebenarnya jauh lebih enak. Enggak juga sih, setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing. Kembali lagi ke itu ya, ke soal ujian itu. Nah terus ini juga kemarin aku nggak kemarin sih, tadi baru aja ngobrol sama kakak gitu ya. Dia bilang gini, aku tuh kan orangnya agak susah fokus gitu. Ngelihat ada misalnya dia ada seminar apa, ada kajian apa, ada kegiatan apa, itu tuh kayak pengen ikut semua gitu. Pengen gitu kan. Jadi kewajiban yang ada di depan mata itu sering kali terabaikan gitu loh. Padahal itu prioritasnya. Nah, ini salah satu ujian yang menghinggapi aku gitu ya. Nah sementara kakakku ini dia ujiannya salah satunya nonton gitu. Dia kalau ada film-film terbaru tuh kayak update banget gitu. Nah sementara aku kalau misalkan ada film terbaru nih kayak gini enggak gitu. Ibaratnya kayak mikir 2 jam nonton film itu kayak apa ya, nggak selalu menarik gitu ya, kecuali kalau nonton AOT gitu. Nah mungkin itu juga kembali ya ke genrenya apa. Intinya ya sesekali boleh lah ya, tapi nggak sering-sering. Nah itu juga gitu, makanya kita harus kenali, sejatinya kita harus kenali ujian kita tuh apa itu. Dan waktu itu Ustadz Hanan Ataki itu pernah bilang gini, kita itu kalau misalnya berjihad melawan ujian yang buat kita, kalau kita meninggal dalam kondisi sedang berjuang untuk melawan itu, maka insya Allah kita syahid gitu ya. Yang penting jangan nyerah, karena kalau kita menyerah dalam kondisi yang kita masih diuji dengan satu ujian itu, ya kita nggak akan pernah selesai diuji sebenarnya sampai kita tuh tuntas gitu, sampai kita menyelesaikan itu. Ibaratnya hidup ini kan kayak kita menyelesaikan misi gitu kan. Kalau kita main game aja kita nggak bakal bisa naik level selanjutnya kalau kita nggak menyelesaikan level sebelumnya itu. Kalau kita main game aja kita bersemangat, sementara itu kan sesuatu yang tidak nyata, tapi kehidupan kita ini akan terus berjalan. Ya pokoknya kenali ujian kamu dan jangan menyerah untuk menuntaskan itu.